Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Hari ini gue bakal ngebahas salah satu sedan yang kemarin udah pernah gue bahas ya, Toyota Soluna GLI manual tahun 2000. Tapi yang ini agak berbeda. Nah, gimana video lengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip. Nah, pertama gue bakal bahas kayak biasanya, gue bakal langsung bahas bagian depannya dulu. Di sini bagian depan, pokoknya untuk mempersingkat waktu gue bakal ngomong di sini catnya udah full siram tipis tanpa dempul ya. Jadi bodinya juga masih kaleng, cuman catnya udah siraman. Nah, gue kayak biasa gue sering membahas kepresisian headlamp, terus kepresisian grill, kepresisian bumper. Ini masih bagian depan masih presisi semua, terus masih rapi. Cuman di sini ada lecet-lecet ya, lecet-lecet wajar nih. Bumpernya ngebeset-beset gitu. Nah, ini PR buat pembeli nanti ya. Jadi paling kalau misalkan mau kelihatan lebih ganteng, ya dicat, di repaint lagi. Terus di sini ada lips tambahan variasi. Terus secara bahan sebenarnya mobil ini bagus, cuman ada beberapa lecet pemakaian di bodi ya, kayak misalnya di bagian depan ini di bumpernya, ntar di bagian bodi lainnya gue bakal langsung tunjukin. Tapi overall di bagian bodi ini dia masih bagus, masih presisi, masih kaleng bagian depannya. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian samping kanannya. Kita langsung lanjut ke bagian samping kanannya. Di sini tadi udah gue bilang kaleng ya, kaleng, catnya repaint. Terus di bagian ban dulu, di bagian ban sini dia catnya velgnya masih pakai velg ori. Bannya ketebalannya sekitar 75%. Cuman di sini ada perbedaan ketebalan. Di sebelah sini lebih tebal dibanding bagian dalamnya karena pemilik sebelumnya dia mobilnya ini nggak dispuring. Jadi ini udah kita spuring, udah kita lempengin lagi. Jadi ada perbedaan ketebalan akibat si bannya itu napaknya berbeda karena nggak dispuring. Tapi ini udah dispuring sama kita. Terus bagian pintu dia catnya juga repaint rapi, cuman nggak bisa dibilang bagus banget gitu, ya biasa aja gitu. Terus di sini ada ini ya, ada kayak penyok pemakaian. Terus di sini listnya juga masih ada. Di sini ada lecet-lecet. Pokoknya di bagian samping kanan sini palingan kalau misalkan kalian mau mobil ini ganteng ya di repaint nih dari pintu bagian depan sama pintu bagian belakang sini. Repaint tuh per panel itu 500.000. Jadi palingan bagian depan sini sama bagian belakang 500 jadi sekitar 1 jutaan. Terus apa lagi ya? Secara bahan sebenarnya dia masih kaleng. Cuman memang catnya yang banyak lecet-lecet. Terus bagian belakang sini juga masih kaleng. Nah, di sini bumpernya bekas repaintan juga. Jadi di sini agak mangap nih di sini. Cuma di bagian sini masih rapat. Di sini agak mangap karena balikinnya kurang rapi. Jadi paling segitu aja di bagian samping kanan untuk karet-karet, terus karet-karet atas, terus yang lain-lainnya selain
cat yang lecet-lecet itu bahannya masih bagus, masih kaleng juga. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian samping kirinya. Nah, kita langsung bahas bagian samping kirinya ya. Samping kirinya juga masih presisi nih. Si sennya, terus bumper di sini ada lecet ya. Di sini ada lecet, cuman masih presisi bumpernya, masih kaleng juga. Kalau di sebelah kiri dia lebih mulus dibanding di sebelah kanan. Jadi untuk sebelah kiri nggak perlu reparasi apa-apa dan bahannya juga masih kaleng banget. List-listnya juga masih bagus, terus karet-karet juga masih bagus. Overall di sebelah kiri tuh mulus dan kaleng. Kalau sebelah kanan banyak lecet-lecet, cuman dia masih kaleng. Jadi kita langsung aja ke bagian belakangnya. Jadi kita langsung bahas bagian belakangnya aja. Di sini bagian belakangnya juga masih kaleng, masih presisi dan masih lengkap ya, emblemnya ini masih kaleng. Nah, cuman bumper-bumpernya ada lecet-lecet sedikit. Nah, sekarang gue langsung bahas bagian bagasinya aja. Akses buka bagasi bisa dari kunci, bisa dari bagian pengemudi. Nah, terus di bagian bagasi sini, ini karpet bagasinya juga masih lengkap. Ini agak berantakan ya, soalnya belum gue beresin. Karpet bagasinya juga masih lengkap, terus peredam juga masih lengkap. Di sini ada lecet-lecet wajar. Nah, ini bagasi Sona memang nggak ada peredamnya ya. Nah, terus ban serep di bawah sini dia sama, ketebalannya 75%. Terus kunci buat ganti ban. Udah sih paling segitu aja. Bagasinya memang masih kotor, belum sempat gua bersihin. Nah, ngomongin sedikit tentang historis Toyota Sona yang gue jual ini gue dapat dari tangan pertama. Jadi yang make perempuan. Nah, makanya mohon maklum kalau misalkan bodinya banyak yang lecet. Jadi paling sebenarnya bahannya bagus, bahannya kaleng, cuman memang banyak lecet-lecet pemakaian. Jadi kita langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Nah, jadi kita langsung bahas bagian mesinnya aja kayak biasa ya. Gue bakal buka dulu stik olinya. Nah, di sini olinya baru gue ganti. Jadi pokoknya setiap mobil yang kita beli, kalau misalkan sama pembelinya, sama penjualnya tuh belum diganti oli, pasti kita ganti oli sama filter oli. Jadi ini olinya baru jalan, nggak nyampe 50 kilo. Terus kayak biasa radiatornya juga tutupnya bersih. Nggak ada karat. Terus apa namanya ya, sama biasanya aki. Nah, si aki ini recordnya tanggal kurang jelas, pokoknya ini tahun 2017 akinya. Tapi kalau misalkan udah gue pakai sekitar semingguan itu nggak ada masalah di aki. Terus overall mesin kering, nggak ada yang rembes. Terus apron juga masih lempeng, nggak ada liputan apron yang didempul. Terus overall mesin nggak ada masalah sama sekali ya. Mesin masih sehat, masih bagus, nggak ada kompresor AC yang rembes, nggak ada power steering yang rembes. Pokoknya kering banget. Dan tarikan juga masih enteng, nanti bakal dicoba di feel berkendara. Nah, sama ada yang nanya sama gua waktu itu, kok ngejelasin mesinnya nggak detail gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dijelasin secara detail bagusnya mesinnya ini kayak gimana, terus kondisi mesinnya kayak gimana, nggak bakal cukup durasi videonya. Jadi kita di sini cuman mereview secara garis besar. Untuk lengkapnya silakan kalau misalkan ada yang minat langsung datang ke tempat kita buat ngecek sendiri mesinnya. Dan bawa mekanik sekalipun juga kita nggak masalah. Jadi bukannya kita nggak mau ngejelasin secara detail, mulai dari misalkan kayak selang radiatornya kondisinya gimana, terus filter udara gimana, silahkan langsung datang ke sini buat ngecek secara lengkapnya. Pokoknya mobil yang kita jual di mobilbekasgue.id ini insya Allah secara kondisi mesin sehat. Dan untuk meyakinkan kalian yang mau beli, silahkan datang, lihat kondisinya, silahkan test drive sepuasnya. Kita bakal sangat welcome. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian interior. Jadi gue bakal langsung bahas bagian interiornya aja, cuman gue nggak bakal banyak bahas
Gue cuma bakal bahas kondisinya aja. Di sini kondisinya masih lumayan bagus, masih bagus lah ya, karena si perintilan ini kayak misalkan kisi AC, terus tuas itu masih utuh semua, dan grip setirnya juga masih utuh, masih ada kulit jeruknya di sini. Dan mobil ini kilometernya 183.000. Terus habis itu untuk penyakit sauna pada umumnya yang gue bilang itu di bagian sini nih, di bagian si handling pintu dalamnya ini ada coklat ngelupas. Ini memang penyakit sauna pada umumnya yang udah pernah gue bilang di video sauna sebelumnya. Nah, karena ini mobil bener-bener tangan satu dari baru, jadi bener-bener kondisinya original, cuman tidak terawat. Kenapa gue bilang tidak terawat? Kayak misalkan karpet dasarnya ini agak kotor, agak kusam. Ini karpet dasarnya original ya, karpet dasarnya original tapi agak kotor, agak kusam. Terus interior ini memang agak kotor ya, jadi memang belum gue bersihin biar di kamera tuh terlihat apa adanya seperti itu. Nah, terus di sini radionya juga masih radio original bawaan dari tahun 2000 nih, masih bisa buat masukin kaset nih. Nih, masih bisa buat masukin kaset. Jadi bener ini interiornya 100% original, cuman memang di sini perlu dibersihkan. Tapi untuk keutuhan interiornya sebuah mobil tua itu benar-benar sangat original dan sangat utuh. Cuman memang di mobil ini PR-nya cuman di bagian bodi aja ya, banyak lecet-lecet pemakaian yang ya menurut gua harus, kalau mau ganteng ya harus di repaint lagi. Cuman secara bahan itu mobil ini sangat menurut gua sangat bagus dan masih worth it buat dibeli. Nah, untuk bagian belakangnya gue nggak bakal bahas bagian belakangnya untuk mempersingkat durasi video, karena bagian belakangnya kondisinya juga sama bagian depan. Di bagian depan aja masih bagus, apalagi di bagian belakang. Dan di bagian belakang itu kalau kalian mau lihat tampak interior bagian belakangnya ada di video Soluna sebelumnya, itu kondisinya juga sama. Jadi kita langsung lanjut ke bagian feel berkendara aja. Jadi sebelum masuk ke feel berkendara, gue sangat merekomendasikan Toyota Soluna ini sebagai mobil orang yang baru pengen punya mobil pertama kali. Jadi kalau kalian belum pernah punya mobil, terus kalian mau mobil yang perawatannya gampang, yang bensinnya irit, yang bandel mesinnya, yang pajaknya murah, yang handlingnya enak, kenyamanannya enak, gue sangat merekomendasikan salah satunya Toyota Soluna ini. Dan di feel berkendara kali ini bukan gue yang bakal nyobain mobil ini, karena takutnya kalian berpikir kalau gue yang nyobain mobil ini nggak bakal objektif penilaiannya. Gue bakal minta tolong videografer gue buat nyobain mobil ini sebagai sudut pandang orang yang baru pertama kali punya mobil. Mas. jadi ini videografer gue namanya Mas Iksan, yang biasa nggarap video-video di mobilbekasgue.id, dan dia bakal gue minta tolong buat nyobain feel berkendara dari Toyota Soluna ini. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian feel berkendara. Oke, di feel berkendara kali ini gue bakal minta tolong videografer gue buat nyobain Toyota Soluna Geli yang dijual di mobilbekasgue.id ini, karena dari tadi gue meng-highlight kata-kata mobil ini cocok buat orang yang baru pertama kali punya mobil. Jadi sekarang kita langsung jalanin mobilnya aja. Nah, karena tadi gue meng-highlight kata-kata mobil ini cocok buat orang yang baru pertama kali punya mobil, gue bakal minta pendapat videografer gue ini gimana sih feel berkendaranya. Apakah benar mobil ini cocok buat orang yang handlingnya itu cocok buat orang yang baru pertama kali punya mobil. Nah, jadi gimana nih pendapat lu, Mas, tentang, kan lu tadi sebelum kita tag video ini lu udah nyoba muter-muter kan? Nah, gimana pendapat lu tentang khususnya kalau di feel berkendara ini handlingnya tuh gimana? Apakah menurut lu dengan harga yang di bawah 40 juta, lebih spesifiknya mobil ini dijual di 37,5, itu worth it buat orang yang baru pengen beli mobil? Apakah worth it atau enggak gitu, Mas? Ya kalau menurut gue sih sekarang
dengan harga segitu ya. Sekarang kan banyak juga tuh motor yang harganya segitu. Cuman kan kalau buat dari segi kebutuhan, kalau emang lu butuhnya nggak kepanasan, nggak kehujanan, terus lu butuh ngangkut buat barang-barang banyak ya, lebih worth to buy sih ngambil ini. Ambil mobil ya. Iya. Nah untuk kenyamanannya itu gimana Mas? Kalau menurut lu, misalkan ini kan kadang banyak orang mikir mobil di bawah 40 juta takutnya nggak nyaman, misalkan udah rigih gitu. Iya, gitu. Terus AC-nya nggak dingin, terus ya handlingnya nggak enak, terus ya suspensinya nggak nyaman gitu. Menurut lu secara sudut pandang orang awam tuh gimana sih rasanya Toyota Solluna ini? Ya menurut gue sih sejauh ini dari tadi gue make gitu ya, nyaman-nyaman aja sih. Jadi kalau dibilang mobil yang umurnya udah, ini mobil tahun berapa? 2000. Tahun 2000-an, berarti udah 20 tahun ya? Iya. Ya kalau orang mikirnya mobil umurnya segitu katanya udah nggak enak lah, udah banyak PR. Sebenarnya sih nggak juga sih kalau emang dirawat. Ini sih gue ngerasain dari tadi feel-nya dari setir dulu aja ya, dari handling. Setirnya dia nggak yang kayak mobil-mobil yang nggak dirawat gitu kan. Biasanya ada tuh yang setirnya udah miring lah. Yang kalau misalnya lu bawa lurus tapi itu udah miring setirnya. Terus handlingnya juga enteng sih. Terus secara apa ya, kesolidan mobil ini kan, mobil-mobil sekarang kalau yang murah-murah kan kelihatannya ringkih gitu ya Mas ya. Iya. Secara kekokohan itu menurut lu gimana Mas? Kalau kokohan sih gue bandingin sama LCGC aja ya. Sekarang LCGC aja kan harganya ya udah lebih mahal dari ini gitu kan. Itu sih gue rasa masih lebih lebih kokoh ini sih di jalan, karena bantingannya juga nggak terlalu limbung gitu ya. Kalau misalnya lu bawa terus lu buat muter balik gitu kan, itu nggak terlalu enteng kayak mobil-mobil sekarang yang LCGC gitu ya. Kalau tarikan menurut lu gimana nih? Tarikan, feel kopling, feel rem, feel gas, menurut lu enak apa enggak gitu? Tarikan kita coba di responsif gas dulu ya. Dulu. Kalau buat tarikan sendiri nih gue coba buat tes responsif gasnya ya. Buat responsif sih segitu cukup sih. Cukup ya kalau buat stop and go di jalan dalam kota, terus buat lu nyalip di tol gitu kan. Nggak ada delay sih. Delay juga paling nggak lemot banget gitu. Ya wajar, masih dalam batas wajar. Nah kalau misalkan tadi kan handling udah, terus abis itu feel koplingnya empuk apa enggak, gasnya remnya gimana, gasnya gimana gitu. Kalau feel kopling sih empuk sih segini. Nggak bikin megelin. Kalau rem di umur segini gue akuin sih masih cukup pakem sih. Soalnya gue ngerasain sama mobil-mobil tua yang lain tuh yang nggak tua-tua banget sih, cuman feel remnya kadang nggak semirip-mirip mobil sekarang, tapi kalau ini udah mulai mirip-mirip mobil sekarang pakemnya. Jadi kan kalau misalkan yang gua rasain pernah naik LCGC ya Mas ya, itu remnya tuh kalau misalkan kita pencet tuh, kita ngerem tuh, gesekan antara kampas sama piringnya itu berasa gitu. Jadi di greget gitu. Kalau ini gitu nggak Mas? Enggak sih. Enggak ya? Ya bener sih, untuk rem rasa di kaki tuh nggak ada rasa getaran dari si piringan sama si kampasnya itu lagi bekerja gitu ya. Iya benar. Kekedapan kabin gimana Mas? Kekedapan kabin aman sih buat mobil umur segini. Sama yang Vios kemarin yang kita review juga itu mirip-mirip, cuman emang Vios lebih kedap sih. Cuman nggak buruk lah ya buat mobil tua ya. Iya, suara mesinnya aman sih, nggak terlalu masuk ke dalam. Terus tadi kan kita udah bahas semua nih. Kesimpulannya menurut lu gimana Mas tentang mobil ini? Khususnya kita ke depannya bakal banyak bahas mobil-mobil tua yang worth to buy juga ya. Cuman untuk saat ini khususnya buat Solluna ini kesimpulannya gimana Mas? Untuk Solluna ini sih dengan harga segitu sih menurut gue ya worth to buy banget sih. Soalnya masih di bawah angka 50 bahkan 40 gitu. Terus lu dapetnya mobil ya yang desainnya tuh nggak jadul banget gitu.
Terus kondisi kabinnya juga masih kayak mobil-mobil, ya bukan dibilang mobil tua banget sih, masih istilahnya kayak mobil muda. Oh iya, terus ini nih, lu di harga segitu untuk kelengkapan surat-surat gimana tuh? Kalau misalkan kelengkapan surat-surat sih, ini kan pajaknya bulan 12 ya, sebenarnya pajaknya mepet. Cuman kan kita masang harga dibanding Soluna yang sebelumnya tuh lebih murah, Mas. Jadi kita udah memperhitungkan dengan pajak. Oh iya, pajak Soluna ini murah banget ya, 1 juta lebih sedikit. Jadi itu salah satu alasan lagi kenapa Soluna ini benar-benar worth it buat dibeli sama orang yang baru punya mobil. Soalnya pertama perawatannya gampang, kedua pajaknya murah, ketiga handlingnya juga cukup enak. Nah, jadi kalau ngomongin pajak, surat-surat sih lengkap, STNK, BPKB. Nah, pajak cuman mepet di sini. Nah, cuman kita udah masang harga jauh lebih murah dibanding pasaran karena buat spare si pembeli ntar bayar pajak sekaligus balik nama. Jadi paling segitu aja ya, Mas, ya, tentang feel berkendara Toyota Soluna ini ya. Intinya untuk ini sih kayak getaran di kaki-kaki itu terutama ya. Kan orang banyak yang takut mobil tua tuh udah kaki-kakinya udah nggak inilah, udah nggak kokoh gitu, udah banyak berisik. Di sini sih gue ngerasain dari tadi sih aman-aman aja. Nyaman aja. Kayak mobil-mobil sekarang lah ya, ininya ya rasanya ya. Terus dari terus dari visibilitas lu buat lu drivingnya gitu ya. Apalagi khususnya buat yang baru-baru megang mobil gitu kan, biasanya kan terkendala di visibilitas ya. Ini sih gue rasa cukup aman sih buat orang-orang yang baru buat menyesuaikan diri dengan bawa mobil gitu ya. Udah, apalagi Mas yang mau lu sampaikan? Udah. Gue rasa sih ya di harga segitu ini worth to buy banget sih. Bingung sih kesimpulannya harus gue bilang apa lagi, karena rasanya tuh nggak ada yang harus dikomentarin buat dikomplain gitu. Ya paling segitu aja feel berkendara kali ini tentang Toyota Soluna GLI manual tahun 2000 yang dijual di mobilbekasgo.id. Nah, jadi kesimpulannya mobil ini overall dari segi mesin, segi kaki-kaki dan lain-lainnya, pokoknya selain body dia nggak ada PR ya. Selain body dan pajak yang mepet, dia nggak ada PR sama sekali. Masih benar-benar rapi, masih benar-benar bagus, masih benar-benar presisi. Cuman memang ada lecet-lecet pemakaian dan itu sudah kita kasih spare budget, makanya kita jualnya murah. Jadi sisanya tuh buat spare pembeli, buat ngurus pajak yang mepet dan ngurus reparasi bodi. Nah, buat kalian yang berminat sama mobil ini bisa langsung kontak kita di WA di bawah, atau buat ngelihat ketersediaan stoknya apakah mobil ini masih ready atau enggak, kalian bisa cek Instagram @mobilbekasgo.id, ada di bawah juga. Jadi segitu aja review singkat gua tentang Toyota Soluna GLI manual tahun 2000 ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki supaya segera dapat membeli mobil yang kita impikan. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out.